Negeri 7 Purwokerto yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi konsep dan penerapan budaya positif yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmatnya pada sore hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi konsep dan penerapan budaya positif tanpa halangan suatu apa. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta para keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya menyampaikan materi tentang konsep dan penerapan budaya positif, yang mana materi tersebut adalah materi baru yang saya pelajari di program Guru Penggerak Angkatan 9. Bismillah, mohon izin mulai Bapak Ibu. Jadi yang akan saya sampaikan di sini ada dua hal. Yang pertama konsep tentang budaya positif, dan yang kedua tentang aplikasi atau penerapan yang nantinya bisa kita lakukan di sekolah maupun di kelas. Kita awali dengan konsepnya. Jadi di sini pada materi budaya positif ada 6 konsep utama yang mungkin bisa dijadikan landasan bagi kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik, yang berpihak pada peserta didik, dan yang nantinya dapat mengoptimalkan segala potensi pada diri peserta didik. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima adalah restitusi, tentang 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah tentang disiplin positif. Nah, selama ini kan disiplin yang kita kenal kaitannya sama kepatuhan ya, tentang aturan yang kadang kita sendiri nggak suka, gitu ya. Tentang segala sesuatu yang sifatnya memaksa. Nah, di disiplin positif ini landasannya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal adalah nilai yang dapat diterima oleh semua orang, yang pada dasarnya sudah ada pada diri setiap individu. Jadi tidak akan tertolak oleh siapapun. Tidak tertolak oleh perbedaan agama, tidak tertolak oleh perbedaan jenis kelamin dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi sebaiknya peraturan atau ya peraturan yang kita terapkan di sekolah itu dasarnya adalah disiplin positif, yaitu disiplin yang bersumber dari nilai kebajikan yang telah ada pada diri masing-masing siswa, yang dasarnya adalah motivasi dari dalam diri. Berikutnya, nah tadi nilai-nilai kebajikan universal yang sudah saya sampaikan itu kaitannya dengan nilai-nilai yang umum yang pasti diterima oleh semua individu tanpa memandang perbedaan yang ada. Kalau yang pertama ini, di kolom yang pertama, ini nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari mana? Bapak Ibu ada yang kenal? Beriman dan bertakwa, mandiri, nalar kritis, profil belajar Pancasila. Ya, profil belajar Pancasila. Betul sekali 100. Sekarang yang kedua, ini ada sih cuma apa ya waktu itu saya lupa. Gak apa-apa sumbernya lupa, yang penting nilainya ada di sini tentang toleransi, tentang rasa hormat, integritas, mandiri dan lain sebagainya, itu sampai bawah, sampai komitmen. Nilai-nilai ini pasti kita terima, kita pasti setuju dengan adanya toleransi, dan kita pasti tidak akan menolak ketika nilai menghargai itu kita sebut sebagai nilai kebajikan. Betul kan? Betul. Terus berikutnya, ini hampir mirip dengan yang pertama sih, cuma dengan narasi dan kalimat yang lebih panjang seperti cinta Tuhan dan sertifikat ciptaannya dan lain-lain sampai bawah. Di sini juga ada nilai toleransi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang nantinya sebaiknya dijadikan landasan kita dalam merumuskan disiplin positif yang akan kita laksanakan di kelas maupun di sekolah.
Berikutnya, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, sebenarnya motivasi itu adalah dasar kenapa kita melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, dari sini kita belajar tentang bahwa motivasi menurut Diane Gosen ada 3 yang mendasari kita melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan biasanya ini yang terjadi pada anak-anak kita. Mereka taat melakukan aturan karena motivasi yang pertama, ya banget, karena takut dihukum, karena menghindari ketidaknyamanan ketika ditegur, dan alasan-alasan lain yang kaitannya dengan poin yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang biasa kita sebut modus B gitu kan. Nah, yang sebaiknya dasar kita melakukan sesuatu itu adalah di nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya kebenarannya. Sebaiknya itu. Tapi ketika biasanya yang nomor 2 itu disiplin untuk mendapatkan imbalan atau hadiah bisa saja, dan itu sangat efektif untuk jangka pendek. Ketika penghargaan dan hadiah itu masih ada, ketika sudah nggak ada sesuatu yang ingin dicapai, biasanya motivasi itu hilang. Beda dengan yang ketiga kan, selama nilai-nilai kebajikan itu masih dipercaya, maka apa yang dia lakukan masih konsisten. Gitu. Nah, bagaimana dengan hukuman? Sebenarnya hukuman itu apa sih? Gitu. Hukuman adalah sesuatu yang biasanya tuh tidak terencana, tiba-tiba, dasarnya biasanya emosi, ya kan? Misalnya nih, saya juga pernah sering bahkan, nggak apa-apa ya sambil curhat. Jadi waktu anak misalnya, kasus sederhananya aja, udah kita ingatkan, bajunya dimasukkan mas, bajunya dimasukkan mbak, tapi ternyata besoknya lagi ketemu, masih dikeluarkan. Lama-lama sebel gak sih? Kita juga manusia walaupun guru, ya nggak? Jadi lama-lama udah kamu keluar dari kelas, kamu ngepel, kamu bersihin WC dan lain-lain. Itu adalah sifat dari hukuman. Cirinya begitu. Nanti ada bedanya dengan konsekuensi. Walaupun sebenarnya mirip, tapi bedanya kalau konsekuensi itu biasanya sudah direncanakan dari awal. Jadi ketika kamu terlambat, konsekuensinya apa? Itu biasanya anak sudah tahu. Ketika tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Biasanya itu tidak dilaksanakan secara tiba-tiba, tapi memang sudah rutin dilaksanakan. Dan anak sudah tahu konsekuensinya. Biasanya ini tentang kembali ke aturan. Misalnya anak yang tidak memakai sepatu hitam saat upacara suruh berdiri di depan. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya betul. Karena resiko yang sudah disadari oleh anak dan sudah masuk ke dalam aturan yang disepakati. Entah disepakati atau enggak, aturan yang ditetapkan. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Lah ini bedanya. Restitusi sama kedua hal yang tadi. Tapi sih masih mending konsekuensi ya daripada hukuman. Gitu. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tanpa adanya rasa malu, tanpa adanya rasa minder, tapi justru dengan penguatan karakter yang lebih, dengan kesadaran dari diri mereka bahwa itu salah. Walaupun begitu, nggak semua perilaku menyimpang atau kesalahan harus direstitusi loh Bapak Ibu. Kadang dengan konsekuensi pun cukup untuk kesalahan-kesalahan yang tidak berat. Jadi misalnya menumpahkan air di lantai, ya masa harus direstitusi dulu? Ribet amat gitu ya. Itu cukup dengan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Membersihkan. Dan berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini yang pasti sudah kita laksanakan bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi alasannya sama seperti tadi, bahwa kalau peraturan kelas mungkin itu dari sepihak, dari pembimbing, dari guru yang menetapkan. Kamu nanti di kelas yang pertama harus tertib, yang kedua tidak boleh mencontek dan lain-lain. Tapi kalau keyakinan itu memang nilai-nilai yang diusulkan, nilai-nilai yang disepakati berasal dari siswa.
Nah, ini contohnya. Nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi. Berikutnya kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Ini Mbak Tuti udah hafal banget nih Mbak. Ya, Mbak. Tapi kalau saya masih harus baca Pak Haji ya tadi. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya nggak sih yang ini? Berikutnya kebutuhan akan kesenangan. Berikutnya kebebasan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan itu bukan berarti ingin berkuasa atau bagaimana, tapi menguasai sesuatu. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar anak itu ingin menguasai materi. Cuma kadang kan terhambat karena sesuatu gitu. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, mereka akan berusaha untuk mewujudkannya. Jadi seperti ini contohnya. Kebutuhan akan kesenangan di dalamnya. Sini aja yang gampang soalnya. Kebutuhan akan kesenangan dalam pembelajaran tidak terpenuhi, jadi mereka senang-senang sendiri, yang akibatnya kita anggap itu sebagai perilaku menyimpang dalam pembelajaran. Padahal itu adalah usaha anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, karena mereka nggak senang, apalagi matematika gitu, nggak senang banget. Jadi kan sumuk, panas, ngalih gitu ya. Jadi kadang nggak hanya satu loh kompleks yang dibutuhkan. Penguasaannya nggak dapet, seneng enggak, paling lihat guru galak gitu kan biasanya misalnya. Nah, jadi itu nanti yang berujung pada perilaku-perilaku menyimpang yang sebenarnya itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gitu. Nah, berikutnya adalah tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu bisa saja menjadi salah satu dari kelima ini bagi siswa. Yang pertama menghukum. Bahkan mungkin kelimanya ini saya pernah mengalaminya. Menghukum pernah, membuat rasa bersalah pernah, teman juga pernah, gitu. Pemantau atau manajer. Jadi memang di situasi yang berbeda karena kita memerankan posisi yang berbeda. Agar lagi emosi ya usah menghukum berarti gitu. Yang ideal yang mana Bapak Ibu? Semuanya ideal, tergantung situasinya. Ya, tapi harus saya sampaikan yang sesuai. Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Sebagai teman pun nggak selalu baik. Ada akibat yang mungkin nanti jadi masalah buat kita. Tapi nanti kita lihat di akhir. Posisi penghukum itu seperti apa? Membuat rasa bersalah itu seperti apa? Teman, pemantau, dan manajer itu seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu nggak bisa baca. Ya semacam. Ya, saya bacakan, tapi nggak semua. Jadi di sini adalah 5 posisi kontrol dengan ciri-cirinya dan dengan contoh kalimat-kalimatnya yang menunjukkan ciri dari peran tersebut. Di sini posisi kontrol penghukum. Sebentar. Ini gimana ya biar kedengaran? Itunya ya. Mas David bisa? Enggak, kita ada teknisi. Ada yang kaca? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Gak cocok ya, ibu tadi memerankan memelas gitu ya. Nah itu membuat rasa bersalah, jadi yang nantinya akan membuat anak itu merasa bersalah karena sudah menyakiti ibunya. Pernah nggak gitu? Aduh gimana sih, gitu-gitu ya. Saya juga kadang gitu. Ciri-cirinya biasanya suaranya lembut. Jadi membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Gitu. Ini bukan bucin ya. bucin maling. Iya. Dampaknya pada murid akan merasa bersalah. Bagus ya merasa bersalah sebenarnya. Habis itu ngulangin. Tapi ini bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, akan merasa menjadi orang yang gagal dan yang bahaya, ya, dan lain-lain. Nah ini posisi kontrol lain. Kalau sebagai teman kayak gimana nih? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Gimana nih muridnya kalau diperlakukan sebagai teman gini? Seneng ya? Tapi akibatnya mungkin dia akan mengulang lagi kesalahan yang sama, mengulang lagi karena merasa tidak mendapatkan sesuatu yang tidak dia suka. Alah, paling bu guru besok sudah gitu lagi. Malah mungkin besoknya lagi akan lebih siang ya bangunnya. Gitu. Tapi senang ini, jadi memang, tapi ini bukan posisi yang harus selalu kita hindari loh ya Bapak Ibu. Jadi memang sesekali posisi sebagai teman itu perlu. Ya, jadi tidak, nggak boleh nih jadi teman, nggak apa-apa, sesekali boleh. Tapi mungkin
di tidak semua kasus kita terapkan posisi kita sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, demikian tadi adalah posisi sebagai pemantau yang mendasarkan segala sesuatunya terhadap aturan yang telah berlaku. Kalau gini konsekuensinya apa? Kalau nggak gini konsekuensinya apa? Jadi lebih sebagai kayak polisi gitu ya. Kalau salah ini lihat KUHP itunya apa? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Bedanya dengan penghukum sama-sama menggunakan sanksi. Cuma kalau penghukum biasanya spontan saja, nggak mendasarkan pada aturan yang sudah dibuat. Ini yang dipercaya sebagai posisi yang paling ideal itu yang terakhir, yaitu posisi sebagai manajer. Seperti apa posisi sebagai manajer Bapak Ibu, ini ada videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Gimana yang tadi? Oh, tidak jadi ini yang diklaim sebagai peran paling ideal ketika kita menghadapi perilaku menyimpang pada anak. Sebenarnya kadang bukan perilaku, kadang juga merupakan ketidaksengajaan yang dia sendiri sebenarnya nggak mau, gitu ya. Jadi posisi sebagai manajer ini nanti intinya pertama kita memaklumi kesalahan yang dia buat, nanti ada di segitiganya. Yang kedua, kita menanyakan apakah
apakah perilaku tersebut sudah sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dibuat. Jadi memang harus punya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas dulu ya, baru bisa tanya itu. Kalau nggak bingung anak, kita tanya misalnya ya, perbuatan yang kamu lakukan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas itu apa? Paling-paling kalau boleh jawab sudah. Terus kalau udah jawab sudah, kita tanya lagi, keyakinan kelas yang mana yang belum sesuai, bingung lagi kan. Jadi memang keyakinan kelas ini harus ada dulu sebelum mempraktikkan ini. Yang berikutnya tentang segitiga restitusi. Ini sepertinya Mbak Tuti lebih paham nih tentang ini. Ya Mbak, kalau salah diingetin, dikoreksi. Nanti tanya Mbak Tuti juga, ini gimana konsep ini, sudah benar atau belum kayak gini. Jadi di segitiga restitusi itu nanti ada 3 tahap yang kita laksanakan dalam posisi kita sebagai manajer dalam menangani perilaku anak yang salah, mungkin yang menyimpang. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini cirinya mungkin kita memaklumi aja, iya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau dengan kata-kata lain, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini kok. Atau dengan kata-kata, jika ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama atau lebih parah gitu. Jadi identitas anak itu stabil, nggak merasa gagal dulu gitu, menyelamatkan identitas gagal pada anak. Terus kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini yang saya sebutkan tadi, bahwa anak harus paham dulu keyakinan kelas yang mereka sepakati gitu. Kalau enggak nanti bingung ditanya keyakinan mana yang nggak sesuai. Udah selesai sih tentang konsep budaya positif. Berikutnya yang saya sampaikan ini adalah hal kecil yang pernah saya lakukan di sekolah kaitannya dengan penerapan budaya positif. Bukan saya sih, kadang ini juga merupakan program kita bersama yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Ini waktu itu saya terapkan di kelas 7C, keyakinan kelasnya. Yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini berusaha membuat anak senangnya dapat, penguasaannya dapat gitu. Berusaha. Tentang dapat enggaknya kan sebenarnya kita nggak tahu pasti ya. Nanti efeknya gimana setelah rencana diterapkan. Cuma ini berusaha gitu. Berikutnya, menanamkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah, seperti beriman dan bertakwa, gotong royong, saling menghormati, gitu, dan lain-lain. Ini sudah biasa ya kalau di sekolah kita yang menanamkan nilai-nilai ini. Berikutnya, menerapkan segitiga restitusi. Ini juga kemarin baru saya coba, yang waktu itu meminta tolong Mbak Tuti, Pak. Tapi Mbak Tutinya nggak datang karena sakit, udah saya coba sendiri, entah benar salahnya. Ini dokumentasinya saya ambil di sini sama siswa kelas 8E. Ya. Nah ini yang foto-fotonya belum saya dapatkan, jadinya masih lupa. Ini merupakan salah satu bentuk aksi yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Nah Bapak Ibu, berikutnya saya akan kirim link. Di situ ada kasus tentang perilaku menyimpang anak. Kita isi sama-sama. Sebentar saya kirim dulu linknya ke grup. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya.
fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, itu kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah sering terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Jadi di sini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol apa yang sudah diperankan oleh Ibu Dani? Tadi posisi kontrol yang ada itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Oke, jawabannya sudah langsung bisa kita lihat sama-sama. Sepertinya kita satu kata ini Bapak Ibu, sama-sama menjawab pembuat rasa bersalah. Gak ada jawaban lain sepertinya. Dengan suara bulat kita menyatakan bahwa posisi kontrol yang diperankan oleh Ibu Dani adalah membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya tadi ya, di percakapannya Ibu Dani sama Fajar. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan atau keyakinan apa yang bisa dituju dalam kasus tersebut. Jadi maksudnya Fajar itu menyimpan dari keyakinan kelas yang mana kira-kira gitu. Oke, ini jawabannya menghargai guru. Ada juga yang tanggung jawab, ya betul, memperhatikan guru, baik. Ya, sebagian besar Bapak Ibu meyakini bahwa nilai yang bisa dituju dari kasus ini adalah menghargai guru dan tanggung jawab. Kemudian ini yang terakhir, yang ketiga, kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Fajar. Ini kok penuh. Udah ada Mbak Yuni sama Mbak Novi. Kira-kira Fajar butuh kasih sayang nggak ya di sini? Terus habis ini Pak David bilang, itu mah aku gitu. Gak apa-apa di tanpa nama gak apa-apa. Oke, kasih sayang. Nah ini agak beragam ini. Untuk kebutuhan dasar yang
berusaha dipenuhi oleh Fajar. Ada yang mau kesenangan, ada yang penguasaan, aktualisasi diri, ada yang katanya Fajar butuh kasih sayang. Terus ya barangkali dia lapar juga ya, kebutuhan itunya yang belum terpenuhi dan fisiologisnya. Jadi jawaban yang benar Bapak Ibu, kita harus tanya kepada Fajar. Kan kita hanya menebak. Barangkali kan Fajarnya lapar terus nggak bisa mikir, bisa jadi begitu. Kan kita juga gitu. Jadi semua dari 5 kebutuhan dasar manusia ini mungkin, bahkan kadang mungkin nggak cuma satu tuh. Yang pertama mungkin Fajar lapar, yang kedua dia nggak seneng, double gitu yang nggak dipenuhi, ya kan? Bisa saja begitu. Tapi kita sebagai guru mengidentifikasi kebutuhan Fajar yang belum terpenuhi. Ya mungkin dia nggak senang pas belajar, mungkin dia merasa gurunya nggak sayang gitu, jadi melakukan hal tersebut. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, karena kita sudah menyimak tadi materi tentang budaya positif, sekarang kita akan cross check bagaimana pandangan tentang budaya positif yang ada di modul ini dengan apa yang sudah dipelajari oleh teman kita sebagai guru BK, sesuai atau justru ada yang perlu diluruskan, atau bahkan mungkin yang tadi saya sampaikan ada semacam miskonsepsi atau bagaimana supaya tidak terlanjur. Monggo kepada Ibu Tuti Hendriani, kami harap maju ke depan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang telah tadi dipaparkan oleh Bu Desi tentang segitiga restitusi, banyak yang pelajaran baru yang saya juga baru tahu secara teoritisnya. Mungkin prakteknya kita sudah sering langsung di lapangan, hanya saja belum tahu makna atau istilahnya itu apa gitu. Jadi dari apa yang sudah tadi dijelaskan, di sini saya menggarisbawahi bahwa sebagai guru kita memposisikan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka jika memang mereka melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, juga agar sehingga mereka bisa kembali kepada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif tersebut. Budaya positif yang sudah dilakukan atau sudah diterapkan, sudah ditentukan oleh sekolah, kita tularkan kepada anak didik kita melalui keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan anak-anak kita di kelas. Mungkin seperti itu yang dapat saya tangkap dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Desi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti atas penguatannya. Berikutnya kita akan dengarkan refleksi dan tanggapan lain dari rekan kita yang sudah lebih dulu belajar tentang ini. Kepada Ibu Agustina, kami mohon kesediaannya untuk memberikan penguatan bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya, yaitu tentang di sini kita belajar tentang disiplin positif, yaitu segitiga restitusi. Yang sebetulnya materi ini adalah alangkah baiknya seandainya semua guru itu menguasai materi segitiga restitusi ini. Mengapa saya menyatakan seperti itu? Karena anak-anak sekarang itu sangat-sangat luar biasa. Kalau kita tidak belajar segitiga restitusi, kadang-kadang kita menjadi pesimis pada saat kita menghadapi kenakalan anak yang kadang kalau kita halusi semakin menjadi, kita kerasi semakin keras lagi. Nah, dengan disiplin segitiga restitusi ini kita bisa mencari penyebab dari anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Karena terkadang kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak
sebetulnya adalah cerminan bagaimana kita itu mengajar atau penilaian anak itu terhadap kita. Sebagai contoh saja, misalkan anak itu kita sering mengatakannya double. Terkadang anak itu menganggap kita itu tidak konsekuen terhadap perilaku kita kepada si A, si B, si C itu selalu berbeda-beda, tidak konsisten. Kalau si B yang selama ini mendapat predikat baik, walaupun melakukan sebuah kesalahan, kita akan menganggap itu benar dan kita tidak akan pernah memberikan sanksi apapun ataupun konsekuensi-konsekuensi lainnya. Tetapi berbeda dengan misalkan si D. Kita tahu catatan-catatan dari si D itu banyak sekali negatifnya. Kita tidak pernah mengorek masalah sebetulnya si D itu bagaimana. Tapi kita langsung serta-merta mengikuti apa yang ada di sekitar kita bahwa si D itu adalah salah. Walaupun dia melakukan suatu kebenaran, kita tetap menganggap dia itu salah. Nah, dengan segitiga restitusi ini kita akan berusaha untuk melakukan tindakan sebagai seorang guru sebaik-baiknya, baik itu di mata anak, di mata rekan-rekan kita maupun di mata yang sesungguhnya. Jadi kita tidak akan berusaha menjadi yang terbaik, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswa kita. Begitu aja pengamatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina atas penguatannya. Jadi kita semakin paham, semakin yakin, dan semakin bersemangat untuk mengaplikasikan ini nanti ketika kita menghadapi permasalahan yang dilakukan anak di kelas maupun di sekolah. Bapak Ibu, bagaimana kalau sekarang ini sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya, kita akan minta pendapat dari Bu Novi tentang ini. Terima kasih. Bu Novi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bu Desi, sebenarnya saya ngantuk berat tuh. Sebelah saya juga terngantuk ketularan Bu Jen. Ya. Tapi tetap aja ngantuk ya. Ya, jadi dari apa yang telah dipaparkan Bu Desi tadi terkait budaya positif, ya, kemudian dapat saya ambil pelajaran pengalaman dari apa yang telah dipaparkan Bu Desi. Sebenarnya mungkin saya sudah pernah melakukan beberapa kontrol diri ya. Misalnya tadi sebagai teman, sepertinya saya sudah merasakan sudah pernah sering kayaknya kalau teman ya, memposisikan diri sebagai teman. Kemudian sebagai penghukum ya, kalau penghukum pemantau sepertinya pernah pemantau. Kalau penghukum, saya pernah ya. Jadi memang betul yang pernah saya rasakan ketika memposisikan diri sebagai teman, betul tadi yang disampaikan Bu Desi, bahwa setelah itu kemudian anak tersebut memang mengulanginya kembali dan menganggap mungkin nggak apa-apa loh, kemarin juga seperti itu ya, besok kayak gitu lagi nggak apa-apa gitu. Itu tadi sebagai teman. Beda ketika kita berperan sebagai pemantau ya, manajer. Ya. Beda ketika kita berperan sebagai manajer. Ya, jadi ada perubahan pada diri anak yang tadinya melanggar, kemudian setelah tahu ada konsekuensinya, kemudian anak tersebut jadi patuh dan taat. Ya, jadi sudah seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di ruangan ini, dan kita sudah bersama-sama belajar tentang budaya positif di sekolah. Semoga setelah ini kita bisa mengaplikasikannya di sekolah kita di SMP Negeri Purwokerto, SMP Negeri 7 Purwokerto kita tercinta, demi peserta didik yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang saya lakukan sebagai wujud implementasi dari modul 1.4 adalah membuat keyakinan kelas. Dokumentasi yang ada pada video ini adalah membuat dan menyepakati keyakinan kelas 7C. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, murid menuliskan peraturan kelas pada kertas yang sudah disediakan. Yang kedua, murid menempelkan kertas yang sudah tertulis dengan peraturan kelas di tempat yang sudah disediakan, yaitu di papan tulis. Yang ketiga, kami menyepakati peraturan kelas mana yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Berikutnya, mengubah kalimat pada peraturan kelas yang telah dipilih menjadi kalimat positif. Yang terakhir, menuangkan keyakinan kelas yang sudah disepakati ke dalam poster dan menempelkannya pada tempat yang sudah disediakan di dalam kelas mereka. Kebutuhan dasar manusia adalah salah satu materi pada modul 1.4. Di sini, saya mencoba mengimplementasikan materi tersebut dengan cara memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dokumentasi yang ada pada video ini adalah saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM adalah salah satu cara memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui pembelajaran. Adapun kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi melalui pembelajaran ini antara lain, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi dalam pembelajaran STEM kali ini, murid akan mendapatkan kesenangan berupa belajar sambil bermain. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, bahwa murid akan terpenuhi kebutuhan dasar akan penguasaan terhadap materi yang dipelajari. Kemudian kebutuhan dasar akan kebebasan, murid akan merasa lebih bebas mengeksplorasi ide mereka, lebih bebas dalam hal aktivitas, dan lebih bebas dalam hal menuangkan ide kreatif mereka ke dalam produk yang akan mereka buat. Kebajikan universal, seperti apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4, adalah dasar bagi terciptanya disiplin positif, yang mana itu adalah dasar bagi terciptanya budaya positif di sekolah. Implementasi kali ini adalah tentang menanamkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, saling menghormati dan toleransi. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan, mandiri, dan tanggung jawab. Sebenarnya, masih banyak lagi kegiatan di sekolah yang pada intinya bertujuan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Di antaranya adalah pelaksanaan Jumat Bersih, pelaksanaan Jalan Sehat Bersama, dan lain-lain. Penerapan lain terhadap modul 1.4 adalah menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Dalam dokumentasi kali ini, saya melaksanakan tahapan segitiga restitusi kepada murid. Dengan ini, murid akan stabil identitasnya, kemudian dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, sesuai dengan tujuan dari segitiga restitusi itu sendiri. Salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan diseminasi konsep budaya positif di sekolah.
Diseminasi konsep budaya positif dan penerapan budaya positif di sekolah ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023 di ruang multimedia SMP Negeri 7 Purwokerto. Diseminasi ini dihadiri oleh 12 guru SMP Negeri 7 Purwokerto. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam, mulai dari pemaparan, tanya jawab, dan yang terakhir diakhiri dengan adanya umpan balik dari peserta diseminasi. Kegiatan pembelajaran adalah sarana yang sangat potensial dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Melalui kegiatan pembelajaran yang baik, kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi. Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia atas penguasaan teknologi adalah kegiatan pembelajaran berbasis IT. Melalui kegiatan pembelajaran berbasis IT, kebutuhan akan penguasaan terhadap teknologi dapat difasilitasi dengan baik. Berikut adalah contoh kegiatan pembelajaran berbasis IT, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis VR atau Virtual Reality. Kan ada informasi yang harus dibaca. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4, saya melakukan praktik segitiga restitusi. Praktik yang saya lakukan berdasarkan tahap-tahap pada segitiga restitusi berdasarkan modul 1.4, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sedangkan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada 2 kasus yang saya jadikan sebagai praktik segitiga restitusi di sini. Mari kita simak. Kasus yang pertama adalah cerita tentang Cesa dan Rizkia, yang mana keduanya bersahabat sangat dekat. Hingga suatu ketika, tanpa sengaja terjadi masalah di antara keduanya, yaitu sebagai berikut. Pada saat istirahat pertama, Cesa dan Rizkia sedang duduk dan bercanda bersama. Tiba-tiba, Rizkia memanggil nama Cesa dengan nama ibunya. Rizkia anggap itu hanya bercanda, tapi bagi Cesa, candaan itu sudah keterlaluan karena menjadikan nama ibunya sebagai mainan. Cesa yang emosi spontan menyiramkan air yang berasal dari botol minumnya ke buku yang sedang dipegang Rizkia. Rizkia pun sedih karena buku catatannya basah. Beberapa tulisannya menjadi tidak terbaca karena terkena air. Rizkia melaporkan kejadian ini ke wali kelas. Assalamualaikum Cesa. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Cesa? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya, alhamdulillah sehat.
Jadi gini Cesa, tadi Rizky datang ke sini, nangis. Katanya bukunya disiram sama Cesa. Betul begitu? Betul, Bu. Kok kenapa bisa disiram bukunya Rizky? Karena aku emosi, Bu. Dia manggil aku pakai nama ibuku. Jadi aku ambil botol minum terus tak siram ke bukunya Rizky. Oh, jadi Cesa waktu itu emosi. Cesa dipanggil pakai nama ibu. Iya. Iya. Cesa jadi nggak mau ya nama ibu buat main-main seperti itu ya. Bu Desi paham kok. Jika di posisi Cesa mungkin juga Bu Desi akan melakukan hal yang sama, akan emosi juga. Tapi sekarang kita ingat keyakinan kelas kita. Sudah sesuai belum itu perbuatannya Cesa dengan keyakinan kelas kita? Belum. Tahu ya, keyakinan kelas mana kira-kira yang belum sesuai? Menghargai teman. Oh, menghargai teman. Jadi Cesa merasa perbuatan itu menunjukkan tidak menghargai teman. Iya. Oke, kalau begitu rencananya Cesa selanjutnya apa untuk memperbaiki ini? Minta maaf, gak mengulang sama menggantinya dan nyalin ke buku yang baru. Oh ya, mau minta maaf, terus mau nulisin lagi di buku yang baru. Baik sekali usulnya. Jadi mungkin setelah ini Rizky jadi nggak sedih lagi gitu ya. Iya. Tapi itu banyak catatannya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan itu sama. Cesa sanggup ya. Iya. Iya. Jadi semoga setelah nanti Cesa salin dikasihkan ke Rizky nggak sedih lagi ya. Ya, terima kasih Cesa. Sama, Bu. Kasus yang kedua adalah tentang persahabatan Elga dan Arjun, yang juga bermasalah karena hal kecil yang tidak disengaja. Berikut ceritanya. Elga dan Arjun adalah teman dekat. Pada jam sholat duhur, anak-anak bersiap untuk keluar kelas dan mengambil air wudhu. Elga berniat memanggil Arjun untuk berangkat melaksanakan wudhu bersama. Setelah beberapa kali dipanggil, Arjun tidak menyahut karena tidak mendengar. Memang suasana kelas saat itu sedang ramai karena anak-anak bersiap keluar kelas. Elga yang kesal karena panggilannya tidak didengar, mendekati Arjun dan menarik lengan bajunya. Karena tarikan yang keras dan mendadak, sehingga lengan baju milik Arjun sobek. Arjun yang sedih karena bajunya sobek, melaporkan kejadian ini ke wali kelas. Assalamualaikum Elga. Waalaikumsalam, Bu. Elga sehat? Alhamdulillah. Jadi gini, tadi Bu Desi dengar laporan dari Arjun. Iya. Arjun kesini sambil nangis, bajunya robek sebelah. Katanya dirobekin sama Elga. Iya, Betul. betul. Gimana ceritanya kok bisa sampai robek begitu? Karena saya emosi, Arjun dipanggil nggak nyaut-nyaut. Oh, jadi dipanggil berkali-kali nggak dengar. Iya. Terus akhirnya ditarik, Iya. sampai sobek gitu. Iya, Bu Desi paham kok. Jadi memang rasanya kesel ya, panggil orang nggak dengar-dengar. Akhirnya kita tarik gitu ya, biar cepet itu ya respon gitu. Iya. Tapi malah bajunya sobek. Iya. Tapi yang Elga lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Belum. Belum. Yang mana yang belum sesuai? Tidak menghargai teman. Oh, jadi tidak menghargai teman. Setelah ini kira-kira apa yang akan Elga lakukan untuk memperbaikinya? Meminta maaf kepada Arjun dan menggantikan bajunya. Menggantikan bajunya sama minta maaf. Iya. Baik sekali itu usulnya. Menggantikan baju pakai bajunya Elga. Iya. Masih ada yang tidak dipakai? Masih. Ukurannya sama nggak ya kira-kira? Sama. Iya, kayaknya sih kalian berdua ukurannya sama. Ibunya boleh? Boleh. Boleh. Nanti disampaikan ke ibu baik-baik ya. Karena memang nggak sengaja merobekkan baju gitu. Iya. Ya. Jadi besok semoga setelah Elga minta maaf terus mengganti bajunya, Arjun jadi nggak sedih lagi ya. Iya. Terima kasih ya Elga. Sama-sama. Setelah proses pelaksanaan segitiga restitusi selesai, saya meminta umpan balik dari murid. Untuk menjawab pertanyaan, bagaimana perasaan kamu setelah melaksanakan penyelesaian masalah tersebut? Cesa menjawab, saya menyadari kesalahan saya, dan saya senang bisa memperbaiki kesalahan itu dengan ide saya sendiri. Elga menjawab dengan jawaban yang hampir serupa, yaitu, saya senang bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki apa yang telah saya lakukan kepada teman saya.